kita udah ada distributor satu. Ternyata ada yang nanya lagi, pengen jadi distributor juga. Nah itu banyak, ada yang sampai ngotot, ada yang sampai kok gini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Dan balik lagi masih sama aku Vika Hamzah di Ngasus. Nah sekarang Ngasus udah ada nih ya, udah kelihatan semua di kamera kan. Ada produk Cionata. Cionata ini makaroni. Dan sekarang aku udah mau ngobrol sama ownernya dari Cionata, yaitu Mas Imam dan Teteh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalem banget. Dedenya siapa ini namanya? Dede siapa? Dede Hamzah. Jadi ikut nih ke studio nih dedeknya, guys, gitu. Ih lucu banget ya. Ya ampun, Teteh ini dari Bogor langsung atau dari mana sih? Dari Bandung. Bandung ya? Dari Bandung malah ya? Ya ampun tuh dibela-belain demi Sobat Asia Live datang ke studio coba. Ya Allah, makasih banyak ya udah menyempatkan waktu. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih kan udah Teteh Fitri sama Mas Imam ini kan owner dari makaroni Cionata. Nah, kita nih Sobat Asia Live mau tahu nih makaroni Cionata nih awalnya gimana sih perjalanan ngerintisnya nih, Mas Imam atau Teteh Fitri mungkin mau? Mas Imam, oke boleh. Jadi sebenarnya makaroni Cionata ini awal mulanya mula banget itu dari istri. Yeah. Sebelum jadi istri saya. Oh gitu. Waktu itu masih sendiri-sendiri nih ya, single. Nah, saya juga waktu single tuh memang suka usaha juga, sampingan gitulah. Cuman udah beberapa kali usaha, 5 atau 6 kali lah itu sampai menjelang nikah itu gagal semua. Kita malah tabungan pun nol. Oke. Sisa buat dia nikah doang lah gitu. Nah, setelah nikah barulah saya diskusi sama istri karena kan udah punya tanggungan juga kan, udah punya tanggungan. Istri juga masih kuliah dulu, diskusi majanya kan AA ya. Gimana kalau kita bangun lagi usaha gitu yang dulu katanya. Yang dulu kan sempat vakum. Makaroni Cionata ini dirintis waktu kuliah tingkat berapa? Dari semester 1. Nah, nikah itu semester 7 mau 8. Oh gitu. Jadi itu emang usaha Teteh sendiri awalnya tuh waktu semester 1 ya? Gitu. Oh, itu awalnya gimana tuh? Kok bisa kepikiran untuk maunya makaroni gitu? Kenapa nggak jajanan yang lain? Gitu. Soalnya kan dulu zaman SMA tuh senang banget tuh nongkrong kalau zaman SMA tuh. Nah, Tasik itu lagi booming banget makaroni begini, makaroni Banten. Di Bandung sana? Di Tasik. Oh di Tasik. Oh Teteh aslinya dari Tasik. Dari Tasik. Jadi SMA tuh sering banget jajan makaroni. Nah, terus sempat kerja di Jakarta. Nah, pas di Jakarta tuh awalnya belum bikin sendiri. Awalnya tuh bawa oleh-oleh buat teman-teman di sana. Pada senang, katanya aneh banget ada makaroni kayak gini. Mungkin dulu masih jarang gitu ya. Akhirnya udah mau jualan aja gitu. Cuman karena udah tahu cara bikinnya kan sering main tuh ke pabriknya. Akhirnya pas dari Jakarta terus ke Bandung buat kuliah. Ternyata mestinya kalau sambil kuliah kerja tuh beda ya, maksudnya pengeluarannya lebih bengkak. Akhirnya berpikir tuh gimana ya, maksudnya pengen usaha cemilan tapi pengen yang disenengin. Iya. Makanya coba mau bikin makaroni gitu. Soalnya kadang kalau misalkan gak laku kan dimakan sendiri kan. Iya. Pikirannya kayak gitu ya. Pikirannya kayak gitu. Cuman awalnya gak dikasih nama, gak dikasih merek. Nah lama-lama ternyata pada seneng tuh teman kampung, teman kerja. Terus kepikiran kasih merek aja apa ya gitu. Oke. Akhirnya dikasih merek Cionata. Ini kan nama Facebook.
Oke. Nama Facebook zaman SMA. Oh gitu. karena- Jadi namanya Cionata ini nama teteh dulu zaman nama Facebook. Nama Facebook teteh pribadi. Oh gitu. Nama ABG. Oh gitu. Nama gaul kalau dulu ya. Itu apa artinya dibalik nama Cionata dulu waktu bikin di Facebook dulu tuh ya? Itu dulu apa? Dulu tuh bikin Cionata tuh sebenarnya nggak tahu artinya apa teh. Oh gitu. Cuman jadi tuh seneng banget baca komik-komik Jepang gitu. Oke. Nah, ada tuh salah satu komik tuh juga lupa lagi judulnya. Nah, namanya tuh ada Cio, tapi natanya tuh dia ngarang sendiri, nambahin sendiri. Nah, karena dulu kan seneng banget Naruto tuh ada Hinata, ngambil ujungnya doang. Oh gitu. Jadi ya bikin Cionata gitu. Oh. Cuman gimana ya kayak Jepang-Jepang gitu. Oh, karena suka anime awalnya gitu ya. Oh, boleh juga tuh ya. Akhirnya jadi nama ya, jadi branding sendiri gitu. Oh, awalnya dari nama Facebook, terus habis itu daripada bingung mau mikirin nama apa lagi, akhirnya diambil lah gitu ya untuk Facebook. Makaroni Cionata jadinya. Oh gitu. Itu tahun berapa tuh waktu itu? Waktu semester pertama bikin ini? Semester pertama tuh 2012 deh. 2012. 2012. Oke. Mulai kuliah tuh. Terus di mereknya itu lumayan ada setahun lah setelah kuliah baru. Dulu udah kenal sih sama suami. Oh gitu. Jadi minta desainin. Desainnya dari Mas Imam. Oke, berarti teman saya juga sih sebenarnya. Oh gitu. Dulu saya itu waktu punya usaha konveksi, kebetulan kan punya orang desain kan. Nah, orang desainnya itu lumayan jago lah. Terus cocoknya itu suka Jepang juga. Nah, makanya logonya kan Oh iya ya. Oh iya, logonya ada anime-animenya gitu ya, toko kartunnya ya. namanya Hari namanya. Mungkin nanti nonton. Oke. Terima kasih ya. Oh, siapa Mas Ari? Hari. Oh gitu. Asli Bandung. Oke, jadi dari situ awalnya. Jadi yang punya usahanya Teteh, terus habis itu yang desainnya Mas Imam sama Mas Hari, Ya, gitu ya. dulu sempat collab juga sih, maksudnya saya kan punya usaha konveksi, terus usaha kuliah juga titipin, terus saya sempat nyewa rumah ke Bekasi gitu, sempat nitip buat bantu jualin gitu kan. Nah, untuk stadiumnya juga dulu kan belum ada level-levelnya namanya apa gitu. Nah, ini kenapa stadium itu karena istri kan di farmasi ya. Saya idenya udah pakai stadium aja gitu. Stadium apa ya, ada 3. Ya udah ngarang aja awal aja akhir. Jadi biar apa ya? Karena kan gede kesehatan. Jadi biar ada, maksudnya biar ada ciri khas, belum ada nih kan biasanya level 1 level 2 dulu kan. Biar beda dari yang lain, makanya pakai stadium. Oh gitu. Iya, biasanya kan kalau level-level penjelasan kan 1, 2, 3 gitu ya. Oke, ini jadinya lain sendiri gitu ya. Tapi Teh, awalnya itu kan katanya waktu dulu suka main ke pabriknya ya. Itu gimana ceritanya deh? Soalnya kita tuh suka sering banget hampir tiap hari pulang sekolah tuh ke situ. Oh gitu. Jadi sama yang punyanya tuh dekat. Oh, udah kenal sama yang punyanya. Dan itu tuh memang yang paling pertama kayak jual motornya. Itu di Tasik ya? Oh gitu. Akhirnya suka main kalau misalkan di situ kan dia roda gitu ya. Kalau di rodanya udah habis, tuh biasanya kita suka ke pabriknya jajan sendiri, inisiatif sendiri, soalnya udah dekat sama yang punya. Oh, tapi karena sudah dekat makanya boleh ya. Tapi sebenarnya sih kalau untuk umum itu ya dijualnya secara ini ya, secara grosiran gitu ya mungkin ya. Kayak gimana? di gerobak gitu. Di gerobak gitu ya. Cuma sekarang udah banyak gerobaknya. Oke. Nah, untuk desain awal udah langsung seperti ini atau gimana dulu nih? Desain dan packaging ya? Oh, kalau desain sih dulu pakai plastik. Oh, packagingnya pakai plastik. Plastik biasa yang bening itu kecil-kecil. Terus dipakai stiker gitu. Oh, gitu. Sampai sekarang pun masih ada. Masih ada contoh kemasannya. Dari bawah ke sini. Jadi awalnya seperti itu, dan itu berapa kali ganti desain kemasan nih? Awalnya tuh pakai stiker. Terus naik tingkat tuh setelah belum nikah juga sih udah di press gitu ya. Awalnya pakai lilin, terus di stapler, terus di press. Nah, abis nikah tuh juga masih kemasan yang ekonomis itu yang paling kecil tuh. Ini tuh baru tahun berapa sih?
2019 awal. 2019. Oh baru kemarin ya, Iya, baru tahun untuk desain kemarin. premium ini. Tapi bagus loh ini packagingnya, maksudnya aman gitu ya untuk makanan gitu ya, dan juga ini Dove ya. Iya, Iya. Daf. Kenapa nih lo memilih Dove? Biasanya kalau kemasan makanan kan snack-snack gitu kan menggilap gitu gitu ya. Iya. Karena Kenapa? pasti kita itu kalau Dove itu lebih elegan Iya. kayak. Oke. Enggak juga, cuma lebih ke selera. Oh, seleranya lebih ke sini ya, yang Dove Kalau ini gitu. dulu itu sempat ada 3 varian juga, varian kemasan. Cuman masih plastik dan stiker juga semua. Nah, setelah kita kan setelah nikah 6 bulan punya karyawan, otomatis saya pun udah ada waktu yang lebih kan. Mulailah ikut kayak seminar gitu kan, Oke. komunitas. Dan dari situ mulai terbuka gitu kan. Ya, temen ini referensi yang kayak gini, tempat cetaknya di sini gitu. Baru di situ banyak temen gitu. Oke. Di Bandung sih. Jadi emang perlu ya ternyata untuk kita nambah-nambah wawasan ya, Iya. Mas ya. Jadi seperti itu jadinya bisa mempengaruhi apa karya kita, produk kita seperti itu ya. Awalnya memang lewat YouTube, lewat Instagram, cuman di sini kok kayak kurang gimana gitu. Awalnya masuk komunitas. Oke. Terus Teteh sendiri ini yang ngeracik berarti Teteh Iya. ngeracik makaroninya, bumbunya apa semua Teteh. Awalnya. Awalnya bener-bener sendiri itu ngeracik. Jadi kan dulu kan kerja di rumah sakit. Iya. Nah, waktu libur tuh cuma 2 hari. Itu tuh dimanfaatin banget buat mudik ke Tasik. Karena bikinnya kan di rumah mama, gak mungkin di kosan kan rumah kos. Lo emang kerjanya di mana? Di Bandung. Di Bandung kerjanya. Oh, mudik ke Tasik. Iya, Oke. mudik ke Tasik, terus bikin ini di rumah mama. 2 hari itu benar-benar di Rodi banget sampai jam 2 malam tuh. Dan jam 6 tuh langsung berangkat lagi ke Bandung. Soalnya kan harus kerja lagi. Ampun, ngebagi waktunya ya, jagoan. Dan itu masarinnya pertama gimana masarin? Mas harinya tuh awalnya di rumah sakit dulu. Teman kerja berarti ya. Teman kerja awalnya sih ditawar-tawarin dulu, sampai ke belakang kan lumayan tuh banyak perawat bidan gitu. Karena di sana gak ada kantin, jadi lama-lama tuh kita tuh kayak naruh toples gitu di farmasi. Oke. Dibolehin sama yang punya sih. Jadi tiap shift malam tuh pada jajan. Awalnya shift malam tuh kan gak bisa jajan tuh, kan Iya. gak ada yang jualan. Iya. Nah lama-lama tuh pada seneng. Ini sering banget, awalnya tuh cuman 2 kilo. Oke. Apa jadi sekarung, 2 karung. Dan sekarang Sekarang per hari produksinya Gak apa-apa buat inspirasi nanti Sobat Asia Live kan berawal dari 2 kilo, sekarang produksinya udah Hitungannya minggu. oh per mingguan. Itu sempat cerita tuh seminggu sekarung, kadang 2 karung, sekarung 2 karung sebelum nikah. Pas setelah nikah kita awal dari status poin terakhir 1 karung, nambah 2 karung, nambah 3 karung. Setelah 10 karung sedalam seminggu barulah saya mulai mikirkan karyawan bareng-bareng gitu kan. Di Tasik alhamdulillah ada adik sama kakak juga yang nawarin untuk mulai di Tasik gitu kan untuk produksi. Dan alhamdulillah sekarang 1 minggu sekitar 20 karung. Wow, 20 karung, 10 kali lipatnya ya berarti ya. Alhamdulillah. Itu apa namanya rezeki nikah kali ya. Ini katanya orang gitu, nikah itu kan bawa rezeki sendiri ya, bener gak sih? Gitu. Oh gitu, berarti dari yang sehari 2 kilo, akhirnya seminggu 20 karung. 10 karung. Ya, Gak sehari sih, gak sehari, seminggu 2 kilo. seminggu 2 kilo, terus akhirnya jadi 20 karung sekarang ya. Wow. Pernah orderan terbanyak itu berapa karung seminggu? Untuk saat ini tuh pernah hampir 30. 30 karung. Wow. Yang waktu corona itu Malah sebulan setelah corona. sebulan setelah Malah pandemi. kita itu awal pandemi kita memang menurun sekitar hampir 80%-an. Nah dari situ kita mulai gencar lagi promosi untuk yang ini, yang kemasan yang baru cuma yang 60 gram. Kita Oh, gitu. launching di bulan Maret memang tujuannya supaya nggak ketergantungan dengan
sekolah, anak-anak sekolah. Oke, ini yang ukuran 60 gram ya. Oh, justru ini yang size baru ya, baru diluncurkan sekarang ya gitu, paling baru. Awalnya segini semuanya Awalnya size-nya. kecil. Oh, yang kecil. Gitu. Oke. Yang ini yang justru yang ini tuh kemasan yang keempat, yang kedua hemat ketiga udah out produksi. Cuman kalau hitungan yang masih ada, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti total size sekarang ada berapa? Ada 3 ya. Yang ini, yang besar, ini 100 gram, ini 60 ya? Iya. 60 gram dan yang kecil 35. 35 gram. Kecil tuh pionir lah. Oh, awalnya ya, justru Nah, ya. Penyelamat pandemi justru yang ini. Oh. 60 gram. Dan justru selama pandemi itu sebulan setelah pandemi malah naik penjualan. Alhamdulillah. Setelah ini ya, Karena setelah keluar. dari kita juga kepicu gitu, kepicu untuk gimana nih sekolah libur gitu kan. Nah kita gencar nyari edukasi agen-agen kita, distributor kita untuk supaya nggak ketergantungan dengan sekolah gitu kan. Terus oleh alhamdulillah dari situ distributor pun mulai, karena distributor sama-sama butuh ya. Iya, betul. Sama-sama butuh sama pandemi ini, jadi mulai berpikir nyari agen yang bisa istilahnya online atau COD, sistem COD gitu. Oke. Alhamdulillah dengan launchingnya yang 60 gram ini ya bagi kita penyelamat lah buat pandemi. Terus sekarang total karyawan berarti udah banyak ya, Teh, Mas? Alhamdulillah total 14. Itu udah termasuk yang di office manajemen atau hanya ini aja? Udah termasuk 2 leader sih. Dua Oke. orang leader itu adik kandung saya sama kakak ipar. Dan itu manajemen memang yang pegang juga Masih dari. kita sendiri. Oke. Jadi semua masih banyak ini sendiri ya, tangan sendiri gitu. Ya, tapi memang seperti itu sih usaha ya nggak sih? Kalau apa-apa langsung dilempar ke orang kan, celah-celahnya gitu kan masih belum ini gitu kan. Oke. Jadi total udah 8 tahun nih ya. 8 tahun dari 2012 sampai sekarang. Nah, untuk pemilihan rasa gitu, itu semua Teteh. Yang menentukan rasa itu Teteh. Kalau yang level-level, terus kalau daun jeruk pedas sih baru itu ya, baru. Kalau yang lain-lain kayak kalau original stadium awal lanjut akhir itu saya sendiri. Nah kalau yang keju barbecue itu kesepakatan berdua. Itu setelah dipikir-pikir pokoknya biar masuk ke anak-anak juga. Iya, betul. Jadi biar nggak bosan gitu kan, kalau pedas anak-anak nggak bisa, makanya tambahin rasa-rasa aja. Awalnya nggak berani. Nggak berani gimana Makaroninya tuh? bentuknya begini, takutnya nggak masuk gitu. Jadi makroni kita itu ya, kenapa saya pede untuk jualan? Kalau jualan kan sebenarnya kalau jualan makroni terus banyak produknya, kita nggak punya ciri khas, susah untuk di branding lah hasilnya. Iya. Karena saya lihat makroni dari istri itu dulu, wah ini makroninya beda gitu kan. Yang biasa kita makan itu teksturnya aja udah berentus gitu. Iya, betul. Terus renyah kayak kerupuk gitu. Nah pas saya cobain kok beda. Nah bedanya itu pas coba ternyata saya yang tadinya ngemil tuh nggak kuat lama. Nah pas nyobain yang dari produk istri itu ternyata kok bisa gitu, nggak gampang enak gitu kan. Ternyata pas saya tanya ke istri itu, iya karena teksturnya ini bantet terus jadi nggak bikin apa nih? Kalau istilah Sunda mah giung. Apa tuh? Ya? Enak ya. Jadi kan teksturnya Kayak bosan agak keras gitu kan. Jadi nggak kayak kerupuk. Orang kan ngiranya itu renyah kan. Iya. Renyah. Kalau kita malah nggak renyah. Agak keras gitu. Dulu sih ada teman orang Jakarta. Iya. Dulu tuh sempat kan ngasih oleh-oleh tuh. Terus dia tuh makan katanya. Dia tuh cerita, saya tuh makan ini lagi nongkrong sore-sore, tetangga tuh pada nyampein, makan apa sih? Katanya apa berisik Banget. Terus dia bilang, kok enak banget sih? Lagi tuh sampai habis toples. Oh gitu. Jadi nggak, dia tuh jadi pengen lagi gitu. Jadi bantet memang teksturnya, cuman ini ya digigit renyah gitu ya. Agak keras tapi nggak sulit juga Soalnya untuk kalau digigit renyah ya. tuh kayak kita makan kerupuk, siapa sih yang makan kerupuk bisa banyak gitu kan jangan. Iya, betul. Kalau agak kriuk kayak mie instan kan kriuk tuh. Iya. Itu biar lebih banyak orang kuat ngemil daripada ngemilin kerupuk gitu. Oh, nih bisa juga nih. Bisa juga satu wawasan baru lagi ya dalam
dunia makanan, dunia kuliner gitu. Ternyata seperti itu ya. Malah yang lebih banyak diminati yang seperti ini malah ya. Tergantung selera, ujungnya ke situ sih. Oh gitu. Cuman Tapi sebelumnya udah pernah coba mau tekstur makaroni yang lain dan bentuknya pun yang lain gitu, udah pernah coba belum? Pernah yang uril, yang crispy itu. ya, Itu juga keras juga sih. Iya. Lebih keras malah. Cuman karena apa ya? Peminatnya kurang banyak ya, karena mungkin terlalu keras. Dulu bikinnya juga nggak dibikin ngembang juga, jadi fokusin yang ini dulu aja. Soalnya kalau variannya ini takutnya malah apa ya, nggak berkembang ya. Nggak fokus ya jadinya ya kalau kebanyakan varian ya. Oke, jadi memang bentuknya udah aja makaroni Cionata tuh seperti ini. Terus sekarang proses masak ya, proses manufaktur, proses produksi itu masih dipegang sendiri atau udah full karyawan yang ngerjain? Udah full karyawan. Full karyawan di Tasik itu. Itu di rumah, masih di rumah mama? Atau Masih udah? cuman udah dikondisikan sih sekarang, jadi udah kita maksudnya dibangun gitu biar enak dibikinin gitu buat khusus masak, jadi nggak ngeganggu dapurnya mama gitu. Oh gitu. Istilahnya renov kita renov, alat-alat kita sediain juga. Terus karena sesuai syarat dari dinas kesehatan kan harus terpisah. Betul. Di dapur pribadi kan. Oke. Nah, kita bikin di sebelahnya gitu, tapi masih miliknya mama gitu. Dan itu bikin dapur khusus itu hasil dari Cionata ini juga. Alhamdulillah ya, udah sampai bisa bangun dapur sendiri ya, dan mudah-mudahan nanti beneran bisa bikin pabrik ya, bisa bikin manufaktur sendiri jadinya. Oke, keren. Alhamdulillah sih, jadi banyak kesini tuh awalnya kan istilahnya karena apoteker, sampai lulus apoteker pun dari uang makaroni kan biayanya. Oh iya. Bareng-bareng lah gitu. Kita berjuang bareng karena waktu awal kita nikah itu istri masih kuliah S1, terus cuti berapa lama? Setahun ya? Setahun. Lanjut apoteker kan profesi. Itu udah alhamdulillah udah dari Cionata tuh. Iya. Rumah udah terbayar. Alhamdulillah. Itu kan cicilan rumah terbayar, terus kuliah juga dari usaha kita bareng-bareng juga kan. Nah alhamdulillah sekarang dari mulai belanja, goreng, packing, ngirim udah ada karyawan. Tuh. Proses perizinan apa segala macam udah beres. Udah. Badan POM ya? Iya. Ada ya. Itu pun datangnya di luar dugaan sih. Oh gimana tuh? Ada Sebenarnya ceritain lagi? di usaha ini tuh kalau saya flashback ke usaha-usaha sebelumnya tuh banyak banget yang di luar kemampuan saya lah. Misalnya PPOM sama halal. Karena saya masih kerja harus PP ke Tasik kan susah. Waktu libur saya sama libur yang dinas kesehatan itu sama kan. Jadi susah. Iya, nyari waktunya ya. Jadi 2 tahun 3 tahun berjalan itu nggak sampai nggak dapat perizinan ini. Tapi tahun keempat tiba-tiba ada nelpon. Oke. Menawarkan diri Dari Badan POM itu atau dari gimana? dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan. Jadi ibaratnya lagi ada program pemerintah dulu kan, program pemerintah menawarkan penyuluhan lah, semacam penyuluhan sampai keluar sertifikat dan itu gratis. Oh. Wah, tadi sudah nyiapin biaya gitu. Iya. Harus nunggu pula ya kan. Ini alhamdulillah datang sendiri. Saya daftar dulu di Bandung, dia ya. Iya di mana? Di Bandung daftar. Udah Antri bikin aja shop panjang. duluan. Jadi ini antrinya udah setahun nih. Jadi tahun depannya lagi baru kita proses. Wah kacau ini. Ya kan? Pas dari situ ada yang ngapon dari Tasik, alhamdulillah. Nah dari situ dipermudah. Alhamdulillah 1 bulan selesai. Alhamdulillah dipermudah ya. 1 bulan selesai, dan prosesnya itu berbarengan pas kita renov dapur, bisa dari dapurnya mama. Tuh ya, pentingnya sabar ya mungkin ya. Tapi yang pertama itu udah sempat keluar dana waktu lagi ngurus pertama. Belum. Tapi kita udah nyiapin duluan gitu, udah siap-siap segala macam, malah susah gitu mau maju. Nah beriringan dengan PPOM ini, selang beberapa minggu ditelepon lagi sama tindak untuk halal. Oh alhamdulillah, emang suruh nunggu, jangan keluar uang dulu, sabar gitu ya. Karena ada yang mau gratis nih gitu ya. Oke.
Oke. Terus berarti sekarang ini ya karena udah full karyawan semua yang ngerjain gitu, dan itu Teteh sama Mas Imam tiap hari masih mantau ke lokasi atau Online. gimana? Online aja. Ya jarak Kita jauh. ada grup, Jarak jauh. ada grup WhatsApp. Hmm. Jadi semua itu ke agen, ke distributor, kita ada grupnya itu untuk saling berbagi lah apapun itu, termasuk yang kadang-kadang ada yang curhat juga gitu. Kendala-kendala Kendala. jualan. Terus kita juga nyiapin kayak semacam grup Telegram untuk marketing kitnya, supaya reseller, agen, distributor itu ketika untuk promosi kita udah siapin foto, video, captionnya juga yang udah siap pakai lah. Jadi meskipun banyak juga yang dari agen-agen inisiatif foto sendiri, bikin caption sendiri, berbagi juga di situ. Oke. Jadi di grup itu bukan kita dong yang masukin. Jadi fleksibel lah ya gitu. Yang penting positif ya gitu, bisa memajukan Cionata gitu. Malah serasa banyak keluarga sih. Oke, malah nambah keluarga baru jadinya ya. Pendistribusiannya udah kemana aja? Udah sampai Papua ya? Wow. Kalau Papua. terjauh Papua, Papua terjauh. yang timur ya, yang mana? Barat, utara itu Aceh, Aceh. Aceh banyak. Ya benar-benar Sabang sampai Merauke ya. Tapi belum semua Indonesia. Tapi alhamdulillah ya sudah menjangkau pulau-pulau lain ya. Itu ya disangka juga sih kok bisa gitu informasi. Cionata ini sampai sana gitu ya. Awalnya saya nggak nyangka, tapi setelah saya belajar, oh iya sih gitu. Itu gimana, reseller atau distributor atau gimana kebanyakan? Atau order ini? Kalau Retail. reseller kebanyakan kita nggak kelola. Kalau awal-awal dulu ya reseller, agen tuh banyak masuk ke kita, tapi sekarang ini hampir 80% itu cuma distributor yang ke kita. Jadi agen, reseller, eceran apalagi itu masuknya ke distributor. Terdekat. Kecuali di kota-kota itu belum ada distributor, masih kita terima. Distributor udah ada di kota mana aja nih? Distributor Jawa Barat itu ada Jakarta juga ada pusat, utara, kedua pusat sama utara. Oke. Terus Depok, Bogor, Karawang, Garut. Terus Jawa Tengahnya Indramayu, Jawa Barat ya. Di Jawa Barat, Indramayu, Cirebon. Jawa Tengahnya Jogja, Karanganyar, Semarang. Jawa Tengahnya Malang, Kediri, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Surabaya. Terus Banyak ya. Banyak banget, itu baru di Pulau Jawa aja ya. Iya, kita itu awalnya obsesinya sampai luar pulau gitu kan. Sempat kita obsesi sampai luar pulau, tapi kendalanya kebanyakan ekspedisi terlalu mahal. Tapi dengan begitu kita nyari ekspedisinya yang ini, ada beberapa meskipun secara ongkos masih di atas di Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah di luar Pulau Jawa udah ada di Kalimantan Selatan, udah ada satu. Sumatera agak banyakan, Padang, Aceh, terus Lubuk Linggau, malah kota-kota yang saya nggak tahu pun jadi tahu. Lubuk Linggau tuh Sumatera Selatan ya? Barat, Iya. Selatan nggak? Sumatera Selatan, Palembang, dekat Palembang kan? Palembang belum. Nah selain Jawa paling ke Sumatera yang agak banyak. Tapi wow, udah sampai Papua, Aceh ya, itu wow. Malah ada yang di Taiwan ya, orang Indonesia Oh, tapi iya? dia Dibawa ke sana gitu atau jualan di sana nih. Oh, ya mudah-mudahan bisa sampai pasar internasional juga ya. Kalau yang nanya itu Malaysia agak banyak, tapi kita kendala di ekspedisi yang langganan kita tuh belum siap Jadi kendala utama sekarang Cionata itu ya, untuk pengiriman. pengiriman ya, pengiriman. Tapi untuk masa penyimpanan ini lama, 1 tahun. Ada 1 tahun, expired 1 tahun ini. Oke. Nih guys, ini yang rasa ori asin gurih ya, saya 100 gram ya. Ini yang stadium dong. 100 gram juga. Terus ada apa lagi? Daun jeruk, pedas stadium awal, pedas stadium akhir, ada keju asin, terus ada apa lagi? Daun jeruk pedas,
Banyak ya, balado, Belum terus itu ya jagung bakar, Yang keju ya, bestsellernya ada keju. sih ada 5. Yang paling bestseller ya ini. Best seller ini, merah. yang itu, Tahu lidah orang Indonesia Iya, kayak lagi viral banget ya. lada. Pedes nih ya, yang pedesnya justru yang paling ini ya. suka komplit orang produksi. Oh gitu, kenapa tuh? Ini ngurus bumbu. Iya. Soalnya kan yang merah tuh paling banyak Oke. bumbunya. Jadi sempat ada yang ini pengalaman buat kita juga, pengetahuan. Ternyata di daerah kayak NTT, Iya. NTT Kupang lah. Itu kita ada di Cibotor 1. Itu kalau order sekitar berapa kali? 8 karungan lah. Itu semuanya kayak stadion. Nggak ada rasa lain, rasa itu Saya aja. tawarin, Kak, kok kan kita manggilnya kakak ya, Iya. biar nggak ada istilahnya cowok Iya. cewek. Kak, kenapa kok yang merah semua? Memang di sana yang hijau kuning itu nggak laku. Kita pernah dia order yang hijau, nggak kerasa gitu. Dikasih yang kuning, menanggung katanya. Malah ada yang nantangin, ada yang lebih Lebih pedes lagi gitu ya. Ada, cuman Ya ampun. Kan kasih nama lagi terbaru. stadion mampus kali. Tapi bener itu mau dibikin nih. Siapa tahu ya jadi inspirasi nanti bikin produk baru lagi. Sebenarnya Ya. sih dulu zaman belum di berdua kelola itu dulu lebih pedas lagi dari ini. Oh gitu, ini udah Karena dikurangin kan takaran. standarkan. Mhm. Jadi berdasarkan tingkat kepedasan yang paling kuat saya sendiri. Terus dulu tuh makanya ada yang maksudnya yang langganan dulu sukanya bilang sekarang. Kok sekarang nggak sepedes dulu katanya Oh, gitu. gitu. Soalnya kan umum disarankan kan kita lihat review dulu di masyarakat, ternyata memang kalau maksimalnya tuh ya di sini yang merah ini. Kalau ditambahin lagi takutnya kan malah Cari aman juga cari sih. yang mana ya. Yang lebih general ya. Malah kasus lah. Iya, bener. Bahaya ya. Lidah orang Jawa Barat tuh udah terbilang paling pedes banget lah kalau untuk Jawa Barat. Jawa Barat banyak bilang ini pedesnya nampol gitu kan. Iya. Istilah zaman sekarang nampol. Nah, cuman dulu sempat nyobain juga memang yang kata istri tadi lebih pedes kan. Tapi pas saya coba tuh gurihnya ini Terlalu tajam atau gimana? ketutup sama pedes terlalu pedes gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar rasanya cuma pedes aja gitu, gurihnya hilang Bisa ada gitu. cuman dikit. Tapi memang sih lebih maksimalnya udah ini lah, udah yang paling pas lah ya, bisa seleranya lebih general gitu ya. Caranya kan kita sepakati lagi, diolah lagi supaya pedesnya nambah tapi gurihnya tetap gitu. Itu yang kita jaga nih. Iya oke. Jadi lebih general juga, bener ya, lebih ini. Terus pernah ngalamin kejadian gak enak gak sih selama bangun Cionata ini? banyak. Yang paling gak enak apa? Masalah apa dulu nih? Ya macam-macam. Baru ya. Fungsi konsumen atau Mungkin dari konsumen ada komplain tertentu yang karena konsumen dari istilah kita nikah saya megang ya. untuk produk ini bagi-bagi tugas lah. Karena istri kan kadang suka baper, dengan baper jadi ya saya aja lah yang Oke. terserah mau konsumen rumah terserah kan. Kalau laki kan lebih. Lebih tough ya kalau urusan begitu ya. Oke. Konsumen tuh kalau untuk awal-awal itu yang paling sering tuh komplain masalah harga sama kerusakan di pengiriman. Karena masih bentuk plastik, belum pakai kardus dulu kan. Nah di sana banyak yang bocor lah, macam-macam kan orang cara ngomelnya tuh. Iya benar. Cuman ke sini, alhamdulillah ngomelnya tuh tetap ngomel, tapi ngomelnya lebih ke rebutan. Kekurangan stok gitu ya. Apa tapi gimana? kan di daerah mana ya? Ada yang Misalkan jualan contoh lagi ya? ini bukan kejadian yang fakta ya, ini cuma contoh. Misalkan di Jogja kita udah ada distributor 1, ternyata ada yang nanya lagi pengen jadi distributor juga. Nah itu banyak, ada yang sampai ngotot, ada yang sampai kok gini sih, padahal di info kemitraannya kan boleh sampai 4. Itu kita jelasin. Ada yang langsung bisa nerima, saya jelasin aja enggak gitu kan. Nggak bener udahlah kayak gitu. Ada yang ya udah. Oke, Mas, kalau distributor itu per kota itu
dibatasin nggak berapa? Kalau untuk sekarang tuh batasnya 1 sampai 4, tapi bertahap. Jadi 1 dulu, kalau kurang baru nambah. Tapi sebenarnya setelah dievaluasi itu kita sebenarnya mungkin bocoran ya. Akan ada sedikit perubahan di manajemen itu. Kita hanya menerima 1 aja di 1 kota, gitu kan. Tapi PR kita setelah saya dengerin wejangan mentor ya, itu justru kita lah yang harus menumbuhkan si distributor itu. Jadi solusinya ketika 1 penjualnya kurang, jangan kita nyari lagi 1 distributor lagi, nambah lagi gitu kan. Itu hanya akan menjadi potensi untuk konflik itu besar di situ. Jadi dalam 1 kota ada beberapa distributor kan. Nah itu ketika penjualannya bentrok gitu kan, kok si A kok di sini ada Makroni, si data gitu kan. Iya. Terus di sini juga kok ada, itu siapa yang jualan kan di situ konflik kan. Sebenarnya di beberapa kota banyak yang nerima juga karena dia juga tahu diri kemampuan dia sendiri kan. Tapi beberapa kota yang lain ada juga yang kok nambah ada distributor lagi sih gitu kan. Nah kesini berproses, kita mau open distributor lagi izin dulu. Tapi makin sini kok malah konfliknya makin lumayan ya. Nah sini ternyata kita sepakat kalau insya Allah distributor di 1 kota itu pengennya 1. Tapi untuk mencapai target penjualan tertentu itu justru PR kita yang menumbuhkan si distributor itu menjadi distributor yang sekitar kita. Oke. Jadi tetap mau konsisten 1 tapi difokuskan biar dia lebih gimana caranya biar berkembang gitu ya. Jadi misalnya 1 kota itu kita harapkan omsetnya sekitar 30 sampai 50 juta lah minimal dalam 1 bulan belanja. Ternyata aturan sekarang baru 5-10 juta gitu kan. Nah kalau sekarang atau sebelumnya itu kita nyari lagi distributor supaya target 1 kota tuh terpenuhi omset segitu kan. Nah setelah kita eksekusi ternyata itu malah konfliknya lumayan gitu kan, malah takutnya melebar kemana-mana kan. Karena sempat kemarin ada teguran juga sih, teguran dari beberapa distributor itu kok ada distributor lagi gitu. Padahal dia sendiri merasa kota dia tuh nggak terlalu luas gitu kan. Tapi kita posisi dia sama kita kan beda ya. Iya. Posisi kita 1 kota ya harus segitu saja gitu kan. Nah ternyata saat kita evaluasi ya juga sih harusnya kita coba dulu semaksimal kita ngajarin dia, ngedukasi dia, memfasilitasi dia sampai dia bisa gitu kan. Kecuali kalau memang ketika kita kasih arahan dia nggak mau bergerak, ketika kita ajak diskusi dia nggak mau gitu kan, baru kita ambil tindakan atau apa. Oke, jadi dengan 1 kota 1 distributor itu juga menjaga ini juga nggak sih otentik gitu loh. Jadi produknya juga untuk diduplikat juga jadinya nggak banyak resikonya gitu kan, paham kan gitu ya. Jadi lebih terorganisir gitu ya. Tapi benar juga sih kayak gitu, mengurangi konflik juga ya benar. Setelah diskusi itu kebetulan ada salah satu distributor kita. Ini saya sebutin aja jadi itu sebelumnya pernah tuh di mana di Indramayu pernah ide penjualannya sampai 20 juta, terus di Karawang juga dulu sampai 30-40 juta 1 distributor. Untuk tahun ini yang lagi naik itu di Malang, daerah Malang itu dia 1 orang distributor megang 1 Malang, tapi memang pergerakannya lumayan. Omsetnya kemarin itu 2 bulan join distributor ke kita, omsetnya hampir 50-an. Ya, dari situ dari pusat perhatian kita kan di tahun ini ada lagi nih yang kayak gini. Tahun sebelumnya pernah ada juga yang mencapai 30-40 juta kan. Nah, tahun ini alhamdulillah ada lagi yang tembus hampir 50 juta omset dalam 1 bulan belanja ke kitanya. Nah, itu di Malang. Karena sekarang kita udah mahir lumayan lah, bukan mahir apa ya, di medsos sudah mulai aktif. Jadi kita kemarin dikasih kesempatan untuk wawancara si kayak gini lah gitu, online gitu kan. Nah cara diwawancara ternyata setelah kita gali ternyata
kalau dipikir-pikir distributor lain pun berpotensi sama kalau memang seperti itu gitu kan. Nah salah satu kuncinya itu ya mau gerak, pertama ya pasti mau gerak, dan yang dari dia tuh ada apa ya, pemicu lah apa. Kalau dia sendiri dia tuh pegawai perbankan lah, bank apa gitu. Nah dia cerita setelah usaha-usaha gagal terus, menjelang 2 bulan mau resign dia nemu Cionata. Setelah dia pelajari versinya dia ya, bukan versi saya. Sistem di Cionata itu bagus kata dia tuh. Jadi reseller, agen, distributor, terus agen tuh nggak ke pusat tapi ke distributor, dan itu dijaga. Meskipun beberapa saya jujur saja ada yang lolos ke pusat itu beberapa, cuman kita tetap arahin ke distributor. Nah dari situ yang bikin saya terharu sama istri itu kemarin kan baik banget ya sama dia. Ketika saya tanya, kalau sekarang setelah di Cionata penghasilannya gimana? Jadi kan saya jadi beban ya ke saya, dia udah keluar dari bank gitu kan. Terus gimana gitu kan sekarang? Tapi pas ya dia bilang alhamdulillah udah cukup, malah lebih. Alhamdulillah. Berarti menjanjikan ya sebenarnya ya bisnis bersama Cionata ini juga ya. Menjanjikan tuh enggak juga sih. Saya juga enggak menjanjikan, tapi gitu. Tetap tergantung orang. Tergantung orangnya ya. Saya enggak bisa mungkiri itu. Kalau orangnya juga tekun ya gitu kan, memang menggeluti Cionata ini juga gitu ya, jadi distributornya gitu ya. Ya, bisa ya. Karena kebetulan di tahun ini dia yang paling tinggi dari bulan Januari sampai bulan Agustus lah. Dia yang paling menonjol gitu di tahun ini. Tahun sebelumnya ada distributor Karawang, kan distributor Indramayu pernah, Purwakarta pernah. Jadi kita tiap bulan tuh ada review siapa nih yang paling itu kan, itu kita ada datanya lah gitu. Oh gitu. Itu dapat reward nggak? Ada. Oh. Itu buat sobat Syalef mungkin yang berminat ya untuk jadi distributornya ya, distributornya Cionata tuh boleh tuh langsung ya. Lo menjanjikan asal emang dari sobat Syalefnya sendiri juga harus giat gitu. Tapi insya Allah kita selalu edukasi ya. Edukasi ya. Iya. Dipandu dibimbing ya. Dua arah sih. Kita nggak mau ngajari sebenarnya nggak mau. Cuman berusaha ngasih maksudnya tuh ngasih celah, ngasih masukan-masukan fleksibel ya, open gitu. Misal memang dari kita gitu mau belajar ke Mas Imam atau Teh Fitri, semuanya open ya untuk mengedukasi kita ya. juga rencana tuh tiap bulan kita ada apanya namanya ya, online gitu apa namanya, live streaming bareng mitra kita. Perdananya kemarin sama distributor Malang itu. Berikutnya kita rencana ada beberapa lagi kan, termasuk berdasarkan kategori. Kemarin kebetulan kategori top seller dan top umur juga gitu. Jadi distributor memang paling tua itu kebetulan. Terus kita rencananya nanti tuh ada yang lagi mahasiswa, ada malah yang kelas 3 SMA pun ada. Oh tuh. Omsetnya 30 jutaan. Wow. Kelas 3 SMA tuh ya. SMA. Benar-benar. Awalnya saya nggak tahu, mungkin dia namanya Mas Akil ya. Oh, oke. Tahu Mas Akil yang nonton. Jadi awalnya jujur saya nggak tahu dia itu masih kelas 3 SMA. Ya kemarin sempat saya diskusi lah, karena kan kadang kita rutin diskusi gitu kan. Nah ternyata setelah ngobrol-ngobrol, Kak Mas, kan dia bilangnya Mas, maaf loh, saya tuh sebenarnya masih SMA. Jadi sebenarnya saya tahun ini belum bisa maksimal penjualan karena masih SMA. Mungkin tahun depan insya Allah lebih maksimal. SMA. Kaget. Padahal segitu aja menurut saya untuk daerah Pasuruan kan bukan termasuk kota besar kayak Malang, Bandung gitu. Itu omset kalau dirata-ratain dia itu 20 sampai 30. Oh itu ya lumayan banget gitu, apalagi yang megang itu masih kelas 3 SMA gitu ya. Bener-bener ya, Masya Allah ya. Kan bisa dibedain sih yang omsetnya lumayan itu dari ketika kita ngobrol pun enak gitu. Jadi ngalir lah gitu, nggak ada istilah apa sih gitu. Iya oke. Jadi memang tergantung orangnya lagi ya, tergantung personalnya juga ya. Oke. Tapi jadi kepikiran aku pengen jadi distributornya juga. Jakarta Timur udah ada belum? Jakarta Selatan. Waduh.
Oke, siap. Oke, nah aku mau share ke Sobat Asia Live nih untuk rasa-rasanya ya. Teh boleh disebutin apa aja teh rasanya? Ada ori asin gurih, ini ada pedas stadium lanjut. Terus ada apa lagi? Pedas daun jeruk. Terus habis itu yang awal. Oke. Ini pedas stadium awal. Terus ada pedas stadium akhir. Terus ada juga rasa mana tadi? Rasa yang pernah ada nggak? Keju asin. Jadi galau nggak jadi makan makaroni. Ada apa lagi nih? Balado, terus ada jagung bakar juga ya. Ada barbecue. Nih, barbecue Jagung bakar. dan jagung bakar. Total tuh ada berapa rasa? Ada 9. Ada 9 rasa. Dan yang paling best seller adalah yang ini. Nih Sobat Asia Live, kalau yang suka pedes, berani pedes nih langsung cobain ya. Gue tantang lo semua. Kalau nggak berani cemen. Oke, ini dibawa semua buat tim Asia Live. Woi, alhamdulillah tuh kan, enak kan? Jadi tim Asia Live. Oke, ini keren deh. Pokoknya sukses terus buat Cionata dan buat Teteh sama Mas Imam juga semoga sehat terus, bahagia terus. Nih buat Dedek juga ya, tidur Dedek Hamzah sama kakak ya. Kakaknya lagi di luar. Sini masuk. Mudah-mudahan sehat terus dan thank you banget udah datang ke studio gitu ya. Semoga yang namanya bisnis kan pasti ada ini ya jatuh bangunnya ya Teh ya. Ya Mas ya, mudah-mudahan selalu tough nih Cionata nih menerjang bisnis kuliner gitu. Oke, thank you banget nih udah jauh-jauh banget datang dari Bandung ya. Dan thank you juga untuk Sobat Asia Live udah nontonin kita. Jangan lupa selalu mampir terus ke channel Asia Live Entertainment, tonton terus video. Jangan lupa di like, comment, subscribe, share dan juga di komen gitu. Barangkali ada rekomendasi siapa lagi yang mau aku wawancarai, silakan komen aja. Dan see you on our next video and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Assalamualaikum.